Selamat malam, saya Mario Ji Prasetyawan dari Angkatan 19. Di sini saya akan menjelaskan tentang CRUD Framework Coordinator 4. Apa itu CRUD? CRUD adalah proses di mana kita bisa meng-create, read, mengupdate, dan juga menghapus atau delete data. Nah, di sini karena saya sudah membuat websitenya, maka dari itu saya akan menjelaskan step-step atau part-part yang memiliki function dalam membuat CRUD di C4. Jadi saya hanya akan menjelaskan bagian-bagian yang penting atau yang berhubungan langsung dengan cerut tadi. Kita langsung mulai saja. Sebelum kita membuat atau mengeksekusi pembuatan website, kita harus tahu apa yang harus kita buat nanti. Kita harus memiliki konsep, kita harus memiliki gambaran tentang layout kita nanti, dan juga kita harus memiliki gambaran tentang isi website kita nanti. Nah, setelah kita membuat itu semua, lalu kita bisa mengeksekusinya dengan step pertama yang saya buat adalah membuat database yang saya perlukan nanti. Nah, di sini karena saya sudah menyiapkan database-nya, dan saya beri nama Healthy Life. Di sini saya memiliki satu tabel karena saya hanya membuat website sederhana yang akan menampilkan fungsi CRUD nanti. Di sini saya memiliki satu tabel makanan dengan primary key ID makanan. Setelah saya membuat database dan tabel yang saya perlukan, langkah paling awal adalah kita harus membuka atau menghubungkan connect agar nanti saat kita integrasi itu bisa mudah. Cara menghubungkannya bagaimana? Kita cukup membuka env, menuliskan nama atau mengisi default database-nya dengan nama database kita, yaitu Healthy Life. Karena di sini database saya masih default, maka password saya kosongi. Nah, setelah kita sudah menghubungkannya, langkah berikutnya adalah kita bisa membuat tampilannya dulu. Di sini boleh kita di view. Jika kita ingin membuat tampilan, kita hanya perlu membuka view, klik kanan new file. Karena saya sudah membuatnya di sini index. Nah, di sini adalah tampilan view user saya yang akan berisi informasi-informasi tentang website saya dan juga informasi tabel atau isi tabel yang saya buat nanti. Tapi CRUD-nya tidak akan saya berikan di halaman user karena itu adalah hak akses untuk admin. Jadi saya akan memberi function CRUD-nya nanti di halaman dashboard seperti itu. Di sini saya menggunakan Bootstrap, JS dan jQuery dengan cara mengimport. Sudah saya import di dalam aset CSS Bootstrap untuk memanggilnya. Apa itu aset? Aset adalah folder yang saya buat untuk mempermudah saya dalam mengakses jQuery, Bootstrap, dan CSS. Aset berada di dalam folder public. Nah, setelah saya menginputkan atau mengimport Bootstrap dan kawan-kawannya tadi, saya tinggal membuat template atau halamannya seperti yang saya inginkan. Nah, setelah saya sudah membuat halaman user, selanjutnya saya akan membuat halaman dashboard. Apa fungsi halaman dashboard? Halaman dashboard berisi tentang tabel yang akan saya gunakan untuk menerapkan fungsi CRUD. Kenapa harus di dashboard? Karena di sini saya hanya membuat konsep website informatif, jadi user tidak akan memiliki akses untuk mengedit atau melakukan perubahan pada akunnya karena user tidak perlu membuat akun atau regis. Karena ini hanyalah website informatif. Berbeda kalau saya memiliki fitur-fitur seperti member, maka saya harus membuat halaman di user juga memiliki CRUD, mungkin untuk kegunaannya untuk membuat akun baru, mengedit password user atau yang lainnya. Tapi karena saya tidak memerlukannya, maka saya memerlukan di dashboard serta membuat tabel di dashboard untuk menerapkan function CRUD-nya. Seperti itu. Setelah itu saya membuat edit form dan juga form tambah. Apa fungsi dari edit form dan form tambah? Di form tambah tentunya berisi tentang form yang akan saya gunakan untuk membuat isian atau data baru di tabel makanan yang ada saya di dashboard di database tadi.
Lalu apa fungsi tadi tabel edit? Hampir sama. Di tabel edit saya pakai untuk menampilkan atau mengubah data yang ada di database dengan data baru atau menambahkan data lama dengan data baru untuk selanjutnya bisa diubah dan ditampilkan di halaman dashboard dan user. Sebenarnya edit dan form tambah bisa dipakai dengan hanya satu view dengan cara if else. Tapi saya tidak menggunakannya karena agar lebih mudah dipahami dan juga lebih mudah dalam integrasinya nanti. Setelah kita sudah membuat view yang kita inginkan, selanjutnya kita bisa menuju ke routing atau routes di folder config. Di sini saya memiliki home index yang berfungsi menampilkan controller home function index dan memakai function get, yaitu meminta data atau request data get ke controller home. Dan di di routing dash saya menggunakan add. Kenapa saya menggunakan add? Karena add memiliki dua request, yaitu get dan post. Kenapa saya menggunakan get dan post di routing dash? Karena nantinya saya akan memerlukan data atau saya akan meminta request dan juga akan mengirim data di waktu yang bersamaan. Jadi saya menggunakan add akan lebih simple. Di dalam controller dash admin function dash nanti akan saya jelaskan setelah ini. Setelah sebenarnya kita tidak perlu di CI, kita bisa langsung mengaksesnya melalui controller, tapi agar lebih mudah dan juga saya terbiasa memakai routing di Laravel, maka saya akan memakai routing ini untuk mengarahkan ke controller seperti itu. Setelah selesai mengatur routing, berikutnya saya akan membuat controller, yaitu ada controller dash admin dan juga home. Saya akan jelaskan dengan home dulu. Di controller home, dia akan meminta import model dashboard model. Apa itu dashboard model? Saya akan jelaskan setelah ini. Di dalamnya ada berisikan public function index yang tadi sudah saya atur di routing. Dia akan memanggil function index untuk menampilkan view index. Kenapa harus ada array data di sini? Dan function get makanan. Nah, get makanannya kita ambil dari array model yang ada di dashboard model. As data ini adalah data yang akan nanti saya jelaskan dan juga berisikan data-data di tabel makanan. Ini bertujuan untuk mendapatkan isi atau menampilkan data yang ada di tabel makanan dan juga akan redirect ke view index dengan membawa data dari tabel makanan tadi. Jadi setiap ada perubahan di database saat kita mengubahnya, maka di view index juga mengalami perubahan yang sama dengan database kita, seperti itu. Berikutnya setelah saya menyiapkan controller home, saya akan menyiapkan controller dash admin. Saya tidak akan menjelaskan ini dulu, tapi saya akan menjelaskan function dash bersama dengan home, terus mengimportkan juga dashboard model. Setelah itu kita buat function dash. Bersama dia memerlukan data dari dashboard model, kemudian array data berisikan tabel makanan dengan function get makanan atau meminta request data yang ada di dalam tabel makanan. Kemudian akan dilempar untuk ditampilkan di dashboard view dengan membawa data. Kenapa di sini ada admin dashboard view? Karena view dashboard view berada di dalam folder admin. Dan dari itu kita harus menulisnya dengan cara ini. Nah, berikutnya setelah kita selesai mengatur controller, yang terakhir kita perlu mengatur model. Di sini saya sudah kasih model. Kenapa kita harus membuat model? Apa gunanya model dan bagaimana jika website kita tidak memiliki atau kita tidak membuat model? Model diperlukan di MVC itu untuk melakukan integrasi data yang ada di database atau request.
Jadi setiap perubahan yang akan kita lakukan, setiap request yang akan minta, pasti akan melalui model sebagai salah satu alur atau perantara untuk mengkonekkan atau meminta isi dari tabel yang ada di database. Nah, di dashboard model ini, saya meminta atau request yang berupa tabel makanan. Jika ini saya ganti, maka data yang akan kita tampilkan nanti tidak akan ditampilkan. Nah, di sini memiliki beberapa function, yaitu get makanan. Di sini berfungsi untuk meminta atau request menampilkan data makanan. Selanjutnya adalah save makanan untuk menyimpan data atau membuat data baru atau menyimpan perubahan data. Berikutnya adalah update makanan dan juga delete. Saya akan jelaskan dari get makanan. Di get makanan ini bertujuan untuk meminta data, yaitu berdasar array ID. Terus dia akan mereturn ke di mana data yang akan kita nanti akan ditampilkan atau diambil berdasarkan primary key-nya, yaitu ID makanan. Berikutnya adalah save makanan, berfungsi untuk menyimpan apa yang ada di array data nanti yang akan kita simpan dan juga akan di-insert ke query atau di-return lagi ke array query. Ini ada function update untuk mengubah perubahan data berdasarkan ID makanan. Kenapa berdasar kita memerlukan dasar primary key? Karena jika kita memiliki banyak data, jika tidak ada primary key, maka tidak akan ada pembeda di setiap subjek, dan itu akan menyebabkan error. Maka dari itu, setiap perubahan akan didasarkan berdasar primary key-nya, seperti itu. Dan juga function delete untuk menghapus. Setelah kita selesai membuat function delete dan juga semua CRUD-nya, kita hanya perlu memanggil setiap function ini dan menghubungkannya dengan controller. Lalu dari controller kita harus menghubungkan lagi ke view. Bagaimana caranya? Kita akan mulai dulu dari controller. Di dash-admin, di sini kita sudah meminta tadi get makanan, dimana get makanan sudah kita setting. Dia akan meminta data berdasarkan ID primary di tabel makanan. Jadi dia akan menampilkan data yang ada di database Healthy Life di tabel makanan, lalu akan dilempar ke view, dashboard view. Bagaimana cara dia menampilkan? Kita bisa lihat di index. Di index saya sudah membuat satu form atau tabel yang nanti akan saya gunakan untuk menampilkan data. Nah, di sini saya memulai lagi tabel yang berisikan data-data yang nanti akan saya request ke controller untuk memintanya. Caranya bukan bagaimana dengan menggunakan for each. Tidak jauh berbeda dengan Laravel. Di CI kita juga bisa memakai for each dengan cara membuat injection atau inisiasi array atau S makanan, ASCII asrow ini digunakan untuk membuat agar penomoran atau data di sini itu bisa urut dengan kata kunci minimal 1. Kalau 1 ini kita hapus, maka di database di view nanti akan dimulai dari angka 0. Maka dari itu harus menambahkan 1. Nah, hal yang paling penting adalah menghubungkan. Cara menghubungkannya adalah setelah kita membuat injection makanan, kita tinggal memanggil asrow. Kenapa asrow? Karena dia as adalah S makanan diinisiasikan sebagai asrow atau array row. Kemudian kita panggil array nama. Kenapa nama? Nama diambil dari mana? Diambil dari database kita. Di sini berisikan nama, berat, lemak, kalori, total saran, dan foto. Jadi setiap tabelnya harus kita sesuaikan dengan apa yang akan kita panggil nanti. Setelah selesai, kita tutup dengan for each. Nah, itu sebenarnya hanya untuk mengconnect. Bagaimana untuk kalau nanti ada perubahan? Maka dari itu tadi kita sudah menyetingnya di
controller home. Di sini ada array data, makanan, modal, get makanan. Jadi setiap ada perubahan, dia akan meminta perubahan itu juga melalui array data dan akan yang sudah dipass ke dalam tabel makanan. Sehingga walaupun ada perubahan di view index, dia juga akan menyesuaikan perubahan tersebut. Oke. Selanjutnya adalah function add new. Agar lebih mudah menjelaskan, saya akan mencoba merunning view yang sudah kita buat tadi. Caranya kita perlu membuka terminal, kemudian mengetik php spark server. Jika tidak ada error, maka dia akan berjalan seperti ini. Kemudian kita hanya perlu membukanya di localhost. Localhost home localhost dash. Nah, seperti ini. Dalam home tadi akan memiliki tabel yang semua data ini dan data yang ada di dalam database. Nah, setiap ada perubahan di sini, maka akan ada perubahan juga. Setiap ada perubahan data, maka di view index akan mengikuti perubahan tersebut. Dan ini hanya bisa diubah di halaman dashboard. Nah, function add new digunakan untuk mengarahkan ke view form tambah yang kita buat tadi. Di caranya, di view dashboard view, kita memiliki button tambah. Bagaimana cara button tambah ini bisa mengarah ke form? Kalau di native, mungkin kita akan merubahnya ini ref. Di ref ini kita akan ubah dengan nama view atau data. Tapi kalau kita memiliki banyak data dan itu kita memiliki banyak function tabel, itu akan merepotkan. Maka dulu kita perlu mengarahkannya ke button yang sudah kita buat. Seperti itu. Nah, jadi kita harus mengubahnya ke controller, yaitu controller dash admin, lalu ke function add new. Seperti ini. Jadi setelah kita mengeklik, maka dia akan otomatis dilempar ke view form tambah. Di sini dia akan membaca add new. Berarti dia membaca function add new. Nah, seperti yang saya katakan tadi, di sini sebenarnya kita bisa langsung mengaksesnya melalui controller, tidak perlu memakai root. Tapi karena saya terbiasa memakai root, maka saya akan memakainya agar lebih mudah dalam membuat. Selanjutnya ada function save yang dipakai untuk menyimpan, di mana dia akan meminta import dari model dashboard model. Di sini kita pakai untuk function upload foto. Di sini kita akan menyimpan file foto tadi ke public asset. Jadi setiap foto yang akan kita upload akan terlempar ke dalam visual code kita. Nama upload get nama. Jadi file upload kita namanya akan mengikuti nama file kita, pakai function get name. Yang berikutnya array data, ini berisi data-data yang akan dan harus kita sesuaikan dengan data yang ada di database kita. Maka dari itu strukturnya harus sama dengan tabel yang akan kita arahkan nanti. Karena jika berbeda atau kurang, maka yang terjadi adalah error, ataupun jika tidak error, dia mau melempar data, tapi data tidak akan tersimpan. Karena ada data yang kurang atau salah mengarahkan begitu. Maka dari itu arraynya harus sama atau sesuai dengan tabel yang kita buat. Setelah semua itu kita buat, maka otomatis dia akan memanggil save makanan yang ada di dalam modal, dan save makanannya akan disimpan di
makanan dari array data akan disimpan. Setelah menyimpan, dia akan dilempar ke dash. Dash ini, dia mengambil fungsi dari dash, yang mana setelah meng-save, dia maka akan langsung melempar ke dashboard view. Kita akan coba. Kita coba masukkan salad buah. Kita akan cari gambar contoh salad buah. Oke, kita coba tambahkan. Nah, dia akan tersimpan karena kita sudah menyimpan function save. Kenapa bisa tersimpan? Karena kita sudah di form tambah, kita sudah memberi action, dimana dia akan mengarah saat kita save atau memencet tombol submit, kemarin ke controller dashboard, lalu ke function save. Dimana function save tadi sudah kita atur di dashboard model, seperti itu. Dan setelah save, maka dia akan langsung melemparnya ke dash admin lagi, seperti ini. Kemudian, apa fungsi dari edit? Hampir sama dengan add new. Edit ini dia saat kita memencet tombol edit, maka dia akan mengarahkan kita ke view edit form. Bedanya, saat dia memindahkan kita ke edit form, dia meminta request get data. Yaitu dia meminta, saat dia pindah, dia meminta ID atau request data sesuai ID yang kita pencet tadi untuk dilempar lagi ke edit form edit atau ke form edit. Maka saat kita memencetnya, maka dia akan membawa data. Beda dengan form tambah, dia tidak membawa data. Kali ini dia membawa data. Nah, setelah itu, kenapa dia bisa membawa data? Itu dikarenakan tadi kita sudah mengkonekkan atau menghubungkan, mengintegrasikan isi tabel ini, setiap isi tabel ini dengan database. Jadi saat ada kita rubah, dia akan menyesuaikan karena kita sudah mengkonekkan. Lalu kita membuat function update. Apa gunanya function update? Function update digunakan untuk membuat perubahan baru. Atau saat kita mengedit, jika kita tidak memberikan function update, data akan tetap atau tidak akan bisa tersimpan. Function update ini hampir sama dengan function save. Jadi dia meminta get post dan juga meminta function update makanan. Dia membawa data berdasarkan ID-nya. Lalu dia redirect atau melemparnya lagi ke dash. Nah, setelah disimpan, secara otomatis dia akan kembali lagi ke controller dash untuk memberikan perubahan ke view dashboard admin dan juga index. Kenapa ke index juga? Karena index tadi meminta get atau request ke controller untuk meminta tampilan data setiap kali ada update ataupun perubahan data. Kita akan coba. Salad buah Jakarta. Nah, data akan berubah. Khusus juga di bagian database. Salad buah Jakarta. Nah, bagaimana dengan di bagian view index? Seperti saya katakan tadi, di dalam view index, karena dia sudah terkonek, maka setiap ada perubahan,
maka dia juga akan mengikuti perubahan tersebut. Berikutnya, yang terakhir adalah function delete. Function delete cukup simpel karena kita tidak mungkin menghapus. Kita tidak mungkin menghapus hanya satu field, tapi kita harus menghapus satu baris di dalam tabel. Caranya bagaimana? Caranya kita harus menghapus melalui ID atau primary key-nya. Karena saat ID terhapus, maka otomatis data satu tabelnya akan terhapus. Maka dari itu dia meminta request dari delete makanan. Request function yang sudah kita buat tadi bernama delete makanan dipanggil. Setelah itu dia akan meredirect lagi ke dash. Jadi setelah dihapus, dia akan tetap kembali ke halaman view ini. Kenapa begitu? Karena jika tidak ada redirect saat kita menghapus, maka akan tertampilkan error 404 atau bahkan halaman yang tidak terdeteksi karena kita tidak memberikan alamat setelah melakukan perubahan, begitu. Caranya yang bersama, kita juga harus memberikan function di dashboard admin, kita harus memberikan action atau arah seperti ini. Dan bersama dengan action yang kita berikan di form, kemudian dia memiliki mengarahkan ke controller data admin, terus function delete berdasar ID makanan. Ini juga ada untuk mengedit, dia akan memanggil berdasar ID makanan. Karena jika kita tidak memberikan inisiasi ID makanan, maka dia akan bingung apa yang akan kita rubah dan apa yang kita hapus, begitu. Setelah itu kita bisa mencoba untuk menghapus, mungkin ini. Nah, maka dia akan kembali lagi ke halaman ini. Dan perubahan yang baru, di sini juga akan ikut berubah. Seperti itu. Dan ini menurut saya adalah cara paling sederhana yang bisa diterapkan atau bisa dipahami dengan cukup mudah karena sebenarnya banyak sekali metode yang bisa dipakai, beberapa metode bisa dipakai untuk cara UDCI, tapi menurut saya ini adalah metode yang bisa dipakai. Sebenarnya ada beberapa yang lebih cepat, tapi dengan metode manual seperti ini, kita saat ada perubahan di database atau kita ingin membuat suatu yang cukup kompleks, kita akan mudah dalam mengubah atau mengintegrasikannya. Berbeda kalau kita memakai sistem yang mungkin sudah langsung disediakan, ada di kode editor, saya lupa namanya, itu mungkin akan sedikit repot saat melakukan perubahan. Jadi, ini yang bisa saya sampaikan tentang CRUD di kode editor 4. Semoga bermanfaat. Saya Mario Wajib Prasetyawan dari kelas 11. Sekian dan terima kasih.